di ujung tanah tinggi yang rindang, di mana kabut pagi masih malu-malu menyingkap punggung bukit. Terhampar sebuah lembah kecil yang subur. Di sana aliran sungai bersuara lembut, burung-burung berceloteh, dan rumeh rama-rama panggung berjajar rapi di tepi tanah liat. Orang-orang hidup sederhana, bertani, memelihara kambing, menenun kain, dan sesekali menjual hasil kebun ke pasar jauh. Namanya Kampung Panguruan, nama yang tidak penting untuk legenda, tetapi penting untuk mereka yang hidup di dalamnya. Di rumah paling dekat dengan sungai, tinggal seorang ayah dan putrinya. Ayah itu bernama Amang Damanik, lelaki yang kerja keras dan perkasa badannya. Tetapi matanya selalu lembut ketika memandang putrinya. Putrinya bernama Dara. Dara bukan gadis seperti gadis lain di kampung. Ia selalu duduk di tepi sungai lebih lama dari yang lain, menatap air sampai sinar matahari memantul seperti kepingan perak di kepalanya. Ia suka menyisir rambutnya dengan daun pandan menulam cane, dan yang paling penting bermain dengan ikan-ikan kecil di sungai. Dara dibesarkan oleh Amang sejak kecil. Ibunya telah lama tiada. Setiap kali malam datang dan angin menyelinap melalui atap rumbia, Amang akan duduk di samping perapian dan bercerita tentang hal-hal sederhana, tentang hari panen besar waktu dulu, tentang burung yang kembali, atau tentang bintang yang menuntun pelaut. Dari cerita-cerita itu, Dara belajar satu hal. Hidup berjanji pada orang yang kau sayangi adalah hal paling berharga. Sungai di tepi kampung itu bukan sungai sembarangan. Penduduk percaya bahwa airnya penuh rahasia, kadang memantulkan wajah gambar yang orang lain tidak lihat, kadang meninggalkan bola-bola embun yang harum pada rerumputan. Di dalamnya hidup satu ikan yang tidak pernah dimakan siapapun. Ikan itu berwarna seperti emas tua dan lebih besar dari ikan biasa. Anak-anak memberi nama padanya ikan mas. Dara mencintainya bukan karena warnanya saja, tetapi karena ikan itu seolah tahu saat ia sedih. Ketika Dara bersedih, ikan itu akan muncul dekat tempat ia duduk. Mengibas siripnya pelan, seperti memberi tanda bahwa semua akan baik-baik saja. Satu hari, setelah panen padi yang buruk dan musim hujan yang terlambat, kepala kampung memanggil semua lelaki. Harga beras turun, hasil kebun tidak banyak, dan banyak keluarga harus menjual sesuatu yang berharga. Di Rama Dara, Amang duduk termenung di teras. Wajahnya menua dalam sekejap. Garis-garis lelah membentuk peta kerja keras puluhan tahun. Apa yang akan kita jual, Amang? Tanya Dara pelan. Suaranya seperti daun yang jatuh. Tidak ingin mengingatkan ayah pada beban itu, Amang menutup mulutnya lama. Ia tidak ingin mengecewakan Dara, tetapi kenyataan menekan seperti batu besar. Kita akan lihat besok, katanya akhirnya. Tuhan selalu memberi jalan. Dara tahu arti kata-kata itu. Ia tahu ayahnya mencari jalan yang terbaik, tetapi hatinya juga takut. Ia tidak ingin kehilangan ikan emas. Ikan itu adalah teman semasa ia kecil. Teman yang mendengarkan cerita-ceritanya. Teman yang tampak menyimpan rahasia yang tidak bisa diucapkan manusia. Jika harus memilih antara beras dan ikan, hatinya menolak memilih. Malam itu Dara bermimpi. Dalam mimpinya, air sungai naik perlahan sampai membelai pundak rumah panggung. Dan dari permukaan muncul sesosok perempuan berpakaian seperti air. Rambutnya panjang seperti aliran sungai. Matanya dalam seperti batu dasar. Ia mendekati Dara dan berkata, "Jagalah janji." Air mengingat segala yang diucap. Dara terbangun dengan jantung berdebar dan aroma pandan yang menempel di bantal. Keesokan paginya, Amang pergi ke pasar untuk mencari harga dan tawaran. Ia pulang dengan wajah muram dan mulut tertutup. Di pasar, seorang pedagang dari kota membawa kantung uang tebal. Mata pedagang itu tajam seperti paku. Ia melihat kesempatan. "Ada ikan besar di sungai kalian?" tanyanya kepada Amang, seolah menemukan koin yang hilang. Orang-orang kampung menatap. Bisnis seperti itu jarang datang. Dan jika datang, datangnya seperti badai yang mengguncang perahu kecil. Pedagang itu berkata, "Aku bisa memberi banyak uang. Banyak. Uang untuk memperbaiki atap rumahmu, membeli beras untuk musim ini, dan lebih lagi." Amang mendengar jumlahnya. Bayangan beras, obat untuk Dara bila sakit, atap baru untuk malam, hujan, semua melintas cepat di mata Amang. Ia memikirkan seorang diri. Tangan yang dulu kuat, kini gemetar sedikit saat ia mengambil cangkul. Pada akhirnya, ia pulang dengan tawaran itu di kepala. Dara tahu sesuatu berubah. Ia melihat pedagang di pasar, melihat uang tebal, melihat rupa Amang yang lebih sering menunduk. Di sore hari ia pergi ke sungai
duduk di sana sampai senja menipis. Ikan emas muncul, menggeser permukaan air seperti memberi salam. Dara mengelus air. "Jangan pergi," bisiknya. "Jangan biarkan mereka mengambilmu." Ikan itu menatapnya lama sekali, lalu menyentuh tangan Dara dengan moncongnya sejuk. Seolah memberi janji yang tak perlu diucapkan, hanya dirasa. Dara menutup mata dan merasakan sebuah kehangatan yang membuatnya percaya bahwa ikan emas akan selalu ada. Lalu ia berlari pulang memberitahu Amang, memohon dengan mata yang sama lembutnya seperti biasanya. "Apa yang kau lakukan?" Amang memegang bahu Dara. Suaranya tegas. "Kita membutuhkan makanan. Kita tidak punya pilihan." Dara menatap ayahnya. "Amang pernah berjanji," katanya kecil. "Amang berjanji tidak akan mengambil teman aku." Janji itu hampir lupa oleh Amang sendiri. Banyak janji hilang di antara tanggung jawab hidup. Tapi ketika kata-kata Dara menyentuhnya, ingatan tentang malam-malam di mana mereka duduk bersama muncul lagi. Ia teringat pada wajah istrinya yang dulu, yang selalu mengingatkannya bahwa cinta harus dijaga lebih dari harta. Di sana, di teras rumah yang remang, Amang menunduk, lalu menarik napas panjang. "Dara," katanya lirih, "Amang tidak ingin mengecewakanmu. Jangan kau hancurkan kata-katamu." "Amang," Dara membalas, dan suaranya pecah. "Janji itu untuk aku." Amang berdiri. Malam semakin gelap. Ia berjalan ke arah sungai tanpa berkata-kata lagi. Hatinya dipenuhi batu yang berat. Di bawah sinar rembulan, ia melihat ikan emas berenang di antara tanaman air. Ikan itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Amang berdiri di tepi dan mengingat kota-kota istrinya yang dulu. Kebaikan sering diukur oleh seberapa setia kita pada janji kecil. Jawaban Amang tidak keluar pada malam itu. Ia pulang tanpa kata, namun di dalam dada ia bergulat. Uang di pasar mengusik logika, sementara mata anaknya mengusik nurani. Keesokan paginya, pedagang itu datang lagi, membawa lebih banyak uang, lebih banyak janji tentang perbaikan hidup. Waktu menipis dan buhul dalam hidup Amang terasa berat. Di tengah kebimbangan itu, datang tetangga yang menceritakan tentang anak mereka yang sakit, tentang padi yang tidak tumbuh. Sorot mata Amang menjadi tegas. Ia mulai melihat keluarganya sebagai satu gulungan tanggung jawab yang harus dibayar. Janji pada ikan, janji pada anak, semuanya tertumpuk. Dara menyadari perubahan yang semakin nyata. Ia melihat Amang bercakap lama dengan pedagang, mendengar kata jual ringan bergulir di udara. Ia berlari ke sungai, menyeret kedua lututnya ke tanah berumput, memandang ikan emas. "Maafkan aku," Dara berbisik pada ikan itu. Air mata menetes tanpa suara. "Jika sesuatu terjadi padamu, ampunilah Amang." Ikan itu mendongak. Matanya besar seperti dua rembulan kecil. Ia mengeluarkan gelembung, lalu berenang menjauh. Tidak ada yang aneh pada gerakannya, hanya ikan yang kembali ke rumahnya. Namun ketika Dara pulang, rumahnya sunyi. Amang telah membuat keputusan. Ia menjual ikan emas. Berita itu menyebar cepat, lebih cepat daripada angin yang merunduk di pohon. Penduduk kampung berkumpul di teras, melihat Amang menyerahkan ikan ke tangan pedagang kota. Dara berdiri menonton dari jauh. Hatinya retak seperti gerabah tua. Kata-kata yang dulu Amang ucapkan, kata-kata tentang menjaga janji, terasa seperti serbuk yang ditiup angin sebelum pedagang pergi. Ikan ditaruh dalam bak besar. Kilau emasnya memantul di mata semua orang. Pedagang tersenyum. Amang menunduk, dan Dara, ia berdiri di tepi, menahan napas seperti menahan badai. Ikan emas mengangkat kepala, menatap Dara. Di mata ikan itu ada sesuatu yang berbeda, bukan kemarahan, tetapi kesedihan yang dalam. Ia membuka mulutnya seperti ingin berkata, dan sepotong suara seakan berbisik di udara, tetapi kata-kata itu tidak terdengar oleh telinga manusia. Dara merasa kata-kata itu sampai ke tulang-tulangnya, sesuatu seperti janji lama yang kini patah. Langit mulai berubah. Awan bergumpal di puncak bukit, dan angin yang biasanya ramah kini membawa bau tanah yang basah. Dara memegang lengan Amang. "Amang," suaranya gemetar, "apa yang sudah kita lakukan?" Amang menatap sungai. Di dalam dirinya ada penyesalan yang membakar, dan di bibirnya muncul kata yang mungkin terlambat. "Maaf, Dara." Amang harus. Tetapi sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, dari kejauhan terdengar suara gemuruh samar seperti dum-dum.
yang datang dari dasar. Bumi dan permukaan sungai mulai bergelombang lebih kuat dari biasanya. Air yang dilepas dari bak pedagang mengalir ke sungai, bercampur dengan arus alami. Ikan mas menggeliat dengan kekuatan yang tak lazim. Tubuhnya menyilaukan seperti obor. Dara merasakan sesuatu besar hendak terjadi. Angin mendapatkan suara nyanyian yang aneh, seperti nyanyian wanita yang sedang meratapi. Di dalam dada Dara, janji-janji kecil yang pernah diucapkan ibunya, kata-kata yang pernah dipegang Amang, semuanya beradu. Ia ingin lari, ia ingin menahan, tetapi kakinya terasa tertanam di tanah. Bab ini berakhir di saat itu dengan gemuruh yang semakin dekat, dengan air yang mulai menyentuh kaki rumah panggung, dan dengan sebatang janji yang kini terhayang-hayang antara dua pilihan, keselamatan sehari-hari atau setia pada kata hati. Dara menutup mata, menggenggam erat memori ikan emas, sesuatu yang ia rasa tak lagi akan sama di tepian lembah sebelum air menguasai. Orang-orang hanya bisa menatap, menunggu. Mereka belum tahu bahwa dari satu janji yang dilanggar, dunia mereka akan segera berubah menjadi sesuatu yang besar, dalam, dan tak terduga, sesuatu yang kelak akan dikenal oleh banyak orang sebagai Danau Toba. Suara gemuruh itu tidak berhenti. Langit yang tadi hanya berawan mulai menebal, lalu berubah menjadi gelap, seolah malam datang lebih cepat. Orang-orang kampung yang sedang menyaksikan penjualan ikan mas itu saling berpandangan. Beberapa berbisik, beberapa lagi berlari masuk rumah. Namun sebagian tetap berdiri, terpaku oleh rasa penasaran dan ketakutan yang bercampur. Dara tidak sanggup melepaskan pandangannya dari ikan itu. Ikan emas yang selama ini ia kenal sebagai teman kini bergerak liar di dalam bak kayu. Air cipratan dari ekornya mengenai tanah, dan setiap tetes yang jatuh seperti menimbulkan riak kecil di tanah. Bukan hanya di permukaan, riak itu merembet, bergetar, dan terdengar bunyi krak, seolah tanah ikut protes pada kejadian yang sedang berlangsung. Amang Damanik berdiri kaku. Tangan yang tadi menerima uang kini terasa berat. Pandangan mata Dara menusuknya seperti belati. Amang sudah ingkar janji. Suara Dara pecah. Tangisnya mengalir tanpa bisa ia tahan. Amang bilang tidak akan menyakitinya. Tapi sekarang, pedagang kota itu hanya tertawa kecil, merasa dirinya untung besar. Ia tidak peduli pada tanda-tanda aneh di sekitar. Hanya ikan, katanya meremehkan. Ikan emas yang besar, tidak lebih. Namun sebelum ia sempat mengangkat bak itu untuk dibawa, ikan itu melompat. Dengan sekali kibasan ekor, bak kayu terbalik, air meluap, dan tubuh ikan jatuh kembali ke sungai. Dentumannya begitu keras, seakan batu besar dijatuhkan dari tebing. Air sungai memercik tinggi, membasahi semua orang yang berdiri di sekitarnya. Ketika tubuh ikan menyentuh air, sesuatu yang aneh terjadi. Permukaan sungai berputar, membentuk pusaran. Suara dalam, berat, seperti berasal dari dasar bumi, terdengar jelas. Manusia, engkau telah ingkar janji. Dara gemetar. Ia tahu suara itu. Ia pernah mendengar dalam mimpinya suara perempuan yang berpakaian seperti air, yang berkata bahwa air selalu mengingat janji. Kini suara itu nyata, keluar dari kedalaman sungai. Amang Damanik terhuyung. Wajahnya pucat. Apa yang sudah aku lakukan? Katanya dengan suara parau. Ia ingin melompat ke sungai untuk mengambil ikan itu kembali, tapi tubuhnya lunglai, seolah sungai menolak sentuhannya. Air sungai naik lebih cepat daripada biasanya. Orang-orang berteriak, "Air bah, Eba!" Mereka berlarian ke rumah masing-masing, mencoba menyelamatkan barang-barang berharga. Anak-anak digendong, Yamiem berkokok ketakutan, dan hewan peliharaan kabur tanpa arah. Dara hanya berdiri di tepi sungai, matanya tak lepas dari pusaran air. Ia merasa bersalah, meskipun bukan dirinya yang menjual ikan itu. Ia merasa janji yang patah itu adalah bagian dari dirinya juga, karena ia tidak cukup kuat menahan keputusan ayahnya. Dalam pusaran air, perlahan muncul bayangan sosok perempuan. Rambutnya panjang terurai, tubuhnya berkilau bagai air yang memantulkan cahaya. Matanya tajam, penuh luka. Dara teringat kembali pada mimpinya. Perempuan itu bukan manusia biasa, ia adalah jelmaan dari ikan emas, roh yang menjaga sungai. Suara itu menggema lagi, kali ini lebih jelas. Janji yang kau hancurkan akan membawa air. Janji yang kau ingkari akan menenggelamkan lembah ini. Dara jatuh bersujud di tanah. Ampunilah kami, katanya dengan tangisan. Ampunilah Amang, ampunilah aku. Tapi suara itu tidak berhenti. Pusaran semakin besar,
Air semakin tinggi, dan dari dasar sungai, seolah ada ribuan mata air yang menyembur keluar. Dalam sekejap, aliran sungai kecil itu berubah menjadi arus deras yang tidak terkendali. Amang akhirnya sadar. Ia berlari menghampiri Dara, memeluk putrinya erat-erat. "Dara, dengarkan Amang. Apapun yang terjadi, lari ke bukit. Jangan berhenti. Selamatkan dirimu." Dara menangis dalam pelukan itu. "Amang, ikut dengan aku." Tapi Amang hanya menggeleng. Ada penyesalan yang terlalu berat dalam dirinya. Ia merasa dosa ingkar janji ini adalah tanggung jawabnya sendiri. Dalam hati kecilnya, ia tahu hukuman ini tidak bisa dihindari. Air mulai mencapai perkampungan. Rumah-rumah panggung satu persatu roboh diterjang arus. Orang-orang berteriak, berlarian ke arah bukit-bukit tinggi. Dara ditarik ayahnya agar ikut lari. Langkah mereka berat karena air sudah sampai ke lutut. "Cepat Dara, jangan menoleh lagi!" teriak Amang. Namun Dara tetap menoleh. Dari kejauhan ia melihat pedagang kota itu panik, terjebak di dalam arus. Uang-uang yang ia simpan dalam kantung besar hanyut terbawa arus. Ia berusaha menyelamatkan hartanya, tetapi justru itu yang membuatnya terseret lebih cepat. Dalam sekejap, tubuhnya lenyap di telan pusaran air. Dara memeluk Amang lebih erat. Ia sadar, harta tidak berarti apa-apa di hadapan janji yang dilanggar. Mereka terus berlari menuju bukit. Angin bertiup kencang, hujan turun deras, seolah langit ikut menangis. Dari atas bukit, Dara melihat bagaimana air menelan kampungnya. Lembah yang semula penuh sawah dan rumah kini berubah menjadi lautan air yang luas. Pohon-pohon besar pun ikut tercabut, terbawa ke tengah pusaran. Amang terengah, napasnya berat. Ia menatap air yang terus meninggi, lalu menatap putrinya. "Ingatlah, Dara, jangan pernah mengingkari janji, sekecil apapun, karena janji itu bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk alam yang mendengar." Dara hanya bisa menangis. Ia memeluk ayahnya sambil menyaksikan rumah mereka, sawah mereka, dan kampung tempat ia tumbuh. Semuanya tenggelam di bawah air. Hari itu, lembah yang damai berubah menjadi danau besar. Danau yang luas, dalam, dan penuh misteri. Dan orang-orang yang selamat hanya bisa terdiam di puncak bukit, menyaksikan kebinasaan akibat satu janji yang dilanggar, dengan lahirnya genangan air yang semakin membesar. Cikal bakal dari Danau Toba, Dara masih hidup, memegang erat kata-kata ayahnya, sementara hatinya dihantui rasa kehilangan. Pagi setelah bencana itu, kabut tebal menggantung di udara. Dari bukit tempat Dara dan beberapa penduduk lain selamat, mereka menatap ke bawah. Lembah yang semalam masih berisi rumah, sawah, dan jalan setapak kini lenyap, berganti dengan bentangan air luas berwarna biru kehitaman, berkilau diterpa matahari yang baru terbit. Orang-orang terdiam, tak seorang pun mampu berkata apa-apa. Air itu tenang, tapi dalam diamnya tersimpan kenangan dan duka. Semua yang mereka cintai, tanah, rumah, ladang, bahkan beberapa keluarga yang tak sempat menyelamatkan diri terkubur di bawah sana. Dara duduk di batu besar, menatap kosong, matanya sembab karena menangis semalaman. Ia masih bisa merasakan pelukan terakhir ayahnya, masih bisa mendengar suaranya yang berkata, "Ingatlah, Dara, jangan pernah ingkari janji." Namun saat fajar menyingsing, Dara menyadari sesuatu yang pedih. Ayahnya tidak lagi ada di sisinya. Amang Damanik memilih tetap berada di dekat sungai ketika air semakin meninggi, seolah menyerahkan dirinya sebagai tebusan atas janji yang telah ia ingkari. Dara berteriak memanggilnya, tetapi tubuh ayahnya tertelan arus bersama kampung yang ia cintai. Sejak saat itu, Dara merasa sebatang kara. Hari-hari berlalu. Para penduduk yang selamat mulai mencoba beradaptasi. Mereka membuat tempat tinggal sederhana di lereng bukit, menebang pohon untuk dijadikan kayu, dan mencari makanan dari hutan. Namun air yang kini menutupi lembah bukanlah sekadar air biasa. Kadang, saat malam tiba, terdengar suara gemuruh dari tengah danau, atau bayangan berkilau seperti ikan emas yang menari di bawah permukaan. Orang-orang mulai percaya bahwa danau itu dihuni roh penunggu roh dari ikan emas yang marah karena janji dilanggar. Danau itu akhirnya mereka beri nama Danau Toba, nama yang kelak akan dikenal oleh banyak orang. Bagi Dara, setiap tetes air di danau itu adalah pengingat. Ia sering duduk sendirian di tepi bukit, menatap jauh ke tengah danau, berharap melihat sosok ayahnya sekali lagi. Namun yang ada hanyalah air yang luas, tenang di permukaan, tetapi menyimpan kedalaman tak terduga.
Suatu sore, saat matahari tenggelam di balik bukit, Dara memperhatikan sesuatu yang berbeda. Di tengah danau, muncul daratan kecil yang perlahan makin jelas bentuknya. Mula-mula seperti gundukan tanah, lalu semakin besar hingga menyerupai pulau. Orang-orang kampung terkejut. Tanah muncul dari dasar air, seru mereka. Dara pun menatap dengan mata terbelalak. Pulau itu seakan lahir dari rahim danau, tumbuh perlahan, lalu berhenti pada ukuran yang cukup luas untuk dihuni. Para tetua kampung mengatakan, itu bukan tanah biasa. Itu adalah tanda. Beberapa hari kemudian, orang-orang berani mendayung rakit sederhana menuju daratan baru itu. Mereka menemukan tanah yang subur, pepohonan yang masih muda tumbuh di sana, dan air jernih yang mengalir dari sumber kecil. Daratan itu tampak seperti tempat yang diberkati. Namun bagi Dara, pulau itu terasa lebih dari sekadar tanah. Ia merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada ikatan batin antara dirinya dengan pulau itu. Saat ia menginjakan kaki di tanah baru itu untuk pertama kali, angin berhembus lembut, seolah menyambutnya. Malamnya, Dara bermimpi lagi. Ia melihat sosok perempuan berambut panjang, jelmaan ikan emas, berdiri di tengah pulau itu. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, sosok itu berkata, "Dara, pulau ini adalah pelindungmu. Engkau keturunan dari janji yang pernah patah, tetapi engkau juga pewaris janji baru. Pulau ini akan menjadi tempatmu tinggal, dan dari darahmu akan lahir generasi yang menjaga danau ini. Namun, ingatlah, jangan sekalipun membuka asal-usulmu kepada mereka yang tidak setia, karena bila janji kembali diingkari, murka air akan datang lagi." Dara terbangun dengan napas terengah. Mimpi itu begitu nyata, seakan suara roh masih bergema di telinganya. Ia menyimpan pesan itu di hatinya, meski ia sendiri belum sepenuhnya mengerti maknanya. Waktu terus berjalan. Penduduk yang selamat dari bencana perlahan mulai berpindah ke pulau baru itu. Mereka menebas hutan, membuka ladang, dan membangun rumah panggung. Pulau itu diberi nama Pulau Samosir. Mereka percaya pulau itu adalah anugerah dari alam, tempat perlindungan agar mereka bisa melanjutkan hidup. Dara pun ikut tinggal di sana. Hidupnya kembali sederhana, menenun, menanam padi, dan merawat ayam. Namun luka di hatinya tetap ada. Ia sering duduk sendirian di tepi danau, memandang ke arah di mana dulu rumahnya berdiri. Ia merindukan ayahnya, merindukan masa kecilnya, dan merasa bersalah karena tidak bisa menjaga janji itu bersama-sama. Meski begitu, Dara mulai tumbuh menjadi gadis yang dewasa. Wajahnya teduh, sorot matanya dalam seperti air danau. Banyak pemuda di kampung mulai menyukai Dara, tapi Dara menolak semua pinangan. Baginya, pernikahan bukanlah sesuatu yang ringan. Ia masih terikat pada pesan roh dalam mimpinya. Hingga suatu hari, seorang pemuda tampan dari kampung seberang datang. Pemuda itu rajin, sopan, dan pandai berbicara. Dara mulai membuka hati, meski dengan hati-hati. Pemuda itu berjanji akan selalu setia padanya, tidak peduli keadaan apapun. Dan di sanalah, perlahan, cerita Dara bergerak menuju takdirnya. Sebuah takdir yang kelak akan melahirkan garis keturunan baru, sekaligus membuka kembali luka lama tentang janji yang pernah dilanggar dengan terbentuknya Pulau Samosir dan kehidupan baru Dara bersama orang-orang yang selamat. Namun, di balik itu, ada pesan rahasia dari roh ikan mas yang masih menunggu waktunya untuk terungkap. Larangan tentang janji dan asal-usul yang tak boleh dibeberkan sembarangan. Waktu berjalan, dan kehidupan di Pulau Samosir mulai terbentuk. Ladang-ladang padi menghijau, rumah panggung berdiri di tepi danau, dan suara anak-anak berlarian kembali terdengar. Meski bencana besar telah merenggut banyak hal, manusia tetap belajar untuk bertahan. Dara, yang kini beranjak dewasa, hidup sederhana di tengah penduduk yang selamat. Ia menenun ulos, membantu menanam padi, dan sesekali pergi ke tepi danau untuk mengambil air. Namun di dalam hatinya masih tersisa luka. Setiap kali melihat permukaan danau yang luas, Dara selalu teringat pada ayahnya, pada janji yang dilanggar, dan pada mimpi tentang roh ikan mas yang memperingatkan, jangan buka asal-usulmu kepada orang yang tidak setia. Meskipun begitu, Dara bukan gadis yang murung. Ia dikenal lembut, ramah, dan rajin membantu tetangga. Orang-orang di kampung menganggapnya istimewa, karena mereka tahu Dara adalah saksi utama dari bencana yang melahirkan danau ini. Suatu hari, ketika Dara pergi ke ladang yang letaknya agak jauh dari kampung, ia bertemu dengan seorang pemuda asing. Pemuda itu tinggi,
Kulitnya sawo matang dan tatapannya tajam namun ramah. Ia membawa seikat kayu di pundaknya, lalu berhenti ketika melihat Dara yang sedang menimba air di pancuran. "Selamat siang, gadis manis. Aku belum pernah melihatmu di ladang sebelah. Kau tinggal di sini?" tanyanya sambil tersenyum. Dara agak terkejut, tapi ia tetap sopan. "Aku Dara. Aku tinggal di kampung seberang danau, di Pulau Samosir ini." "Kau si..." Pemuda itu meletakkan kayu di tanah. "Namaku Toba. Aku berasal dari kampung di balik bukit sana. Setelah bencana besar, aku datang membantu kerabatku yang tinggal di pulau ini. Sekarang aku ikut membuka ladang bersama mereka." Nama itu membuat Dara terdiam sesaat. Toba sama dengan nama danau yang kini menelan kampungnya dulu. Tapi ia tak berani mengaitkan lebih jauh. Hanya merasa ada tanda-tanda yang sulit dijelaskan. Toba melanjutkan, "Aku sering melihatmu dari jauh. Kau berbeda dengan gadis lain di sini. Sorot matamu seperti danau ini. Dalam, tapi penuh rahasia." Pipi Dara memerah mendengar pujian itu. Ia buru-buru menunduk, mengisi tempayannya dengan air, lalu hendak beranjak. Tapi Toba menahan dengan kata-kata, "Jangan pergi dulu. Aku ingin mengenalmu lebih dekat." Hari-hari berikutnya, Toba sering mencari cara untuk bertemu dengan Dara. Kadang ia berpura-pura melewati ladang Dara. Kadang ia membantu membawa kayu bakar atau hasil panen. Dara yang awalnya menjaga jarak, perlahan mulai membuka hati. Toba rajin, pekerja keras, dan selalu punya cerita lucu yang membuat Dara tertawa. Bersamanya, Dara mulai melupakan sedikit demi sedikit kesedihan masa lalu. Namun setiap kali ia merasa terlalu dekat, suara dalam mimpinya kembali terngiang. "Jangan buka asal-usulmu kepada orang yang tidak setia." Dara pun selalu hati-hati. Ia tidak pernah menceritakan tentang ayahnya, tentang janji yang dilanggar, atau tentang asal-usul terbentuknya danau. Ia hanya berkata bahwa dirinya seorang gadis yang hidup di pulau, tanpa menjelaskan lebih jauh. Suatu sore, di tepi danau, Toba memberanikan diri berbicara serius. Matahari tenggelam indah, memantulkan cahaya keemasan di permukaan air. Dara duduk di batu, sementara Toba berdiri di sampingnya. "Dara," katanya dengan suara dalam, "aku sudah lama menaruh hati padamu. Aku ingin kau jadi pendamping hidupku. Aku berjanji akan setia kepadamu selamanya." Hati Dara bergetar. Ia teringat ayahnya yang dulu juga pernah memberi janji pada ikan mas. Janji yang akhirnya dilanggar. Rasa takut muncul dalam dirinya. Apakah Toba benar-benar setia? Ataukah ia akan seperti ayahku? Namun tatapan Toba begitu meyakinkan, seolah tak ada kebohongan di dalamnya. Dara menanduk, lalu berkata dengan lirih, "Aku hanya punya satu syarat. Jika kita menikah nanti, kau tidak boleh mengungkit-ungkit asal-usulku. Janji ini harus kau pegang selamanya." Toba mengangguk cepat. "Aku berjanji, Dara. Aku tidak akan pernah menanyakan itu. Bagiku, asal-usulmu tidak penting. Yang penting adalah kita hidup bersama, membangun rumah, dan saling setia." Mendengar itu, Dara menghela napas lega. Ia tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama hatinya terasa ringan. Mereka pun menikah dengan restu para tetua. Upacara sederhana dilakukan di tepi danau. Dengan ulos menutupi bahu mereka sebagai tanda ikatan suci. Penduduk bersuka cita karena pernikahan itu dianggap pertanda baik setelah musibah besar. Hari-hari setelah pernikahan, kehidupan Dara dan Toba berjalan bahagia. Mereka membuka ladang bersama, menanam padi, dan memelihara ternak. Dara merasa doa-doanya dijawab. Ia menemukan sosok yang mampu mengisi kesepiannya, sekaligus memberi harapan baru. Tak lama kemudian, Dara mengandung. Kabar itu membuat seluruh kampung gembira. Mereka menanti lahirnya generasi baru yang akan meneruskan kehidupan di Pulau Samosir. Namun di balik kebahagiaan itu, Dara masih menyimpan kegelisahan. Ia selalu teringat pada syarat yang ia buat. Larangan membuka asal-usulnya. Ia takut suatu hari Toba melupakan janjinya, seperti ayahnya dulu. Karena ia tahu air dan roh yang mendiami danau tidak akan diam bila janji kembali diingkari. Malam-malam ketika Toba tertidur, Dara sering menatap wajah suaminya dan berbisik dalam hati, "Tolong jangan ingkari janjimu. Karena jika itu terjadi, aku tidak sanggup menghadapi akibatnya." Dengan kehidupan baru, Dara yang tampak bahagia bersama Toba. Namun masih dibayangi, rasa takut akan janji yang sewaktu-waktu bisa dilanggar. Benih cinta sudah tumbuh. Begitu juga benih kehidupan dalam kandungannya, tapi bersama itu, bayangan masa lalu dan kutukan air masih mengintai. Waktu berlalu dan perut Dara semakin membesar. Setiap hari,
Ia merasakan kehidupan kecil di dalam dirinya bergerak, menendang lembut seolah ingin menyapa dunia. Rasa letih dan sakit yang ia alami tidak sebanding dengan kebahagiaan yang ia rasakan. Begini, anak ini adalah tanda bahwa Tuhan masih memberinya alasan untuk bertahan setelah kehilangan yang begitu besar. Toba selalu ada di sisinya. Ia menemaninya bekerja di ladang, menimba air, atau sekadar duduk di beranda rumah sambil menenun ulos. Kadang ia bercanda, anak kita nanti pasti kuat seperti aku. Dara hanya tersenyum dan membalas. Tapi semoga hatinya lembut seperti air danau ini. Hari yang ditunggu pun tiba. Malam itu, hujan turun deras, angin bertiup kencang, dan Dara merasakan sakit yang luar biasa. Dengan bantuan para perempuan kampung, ia berjuang melahirkan. Toba mondar-mandir di luar rumah. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Akhirnya, tangisan bayi pecah di udara. Bayi itu sehat, berkulit cerah, dan matanya bulat bercahaya. Dara meneteskan air mata bahagia ketika pertama kali mendekapnya. Inilah anak kita, katanya pada Toba. Ia adalah harapan baru bagi kita semua. Toba menatap anak itu dengan penuh kebanggaan. Ia mengangkat bayi itu tinggi-tinggi dan berkata, anak ini akan menjadi penerus kita, penjaga tanah dan air di sini. Bayi itu diberi nama Samosir, sama dengan nama pulau tempat mereka tinggal. Nama itu dipilih bukan tanpa alasan, agar anak itu selalu ingat bahwa hidupnya tak bisa dipisahkan dari tanah dan air yang menjadi asal. Mereka, hari-hari setelah kelahiran Samosir, dipenuhi dengan sukacita. Dara tersenyum lebih sering, meski tubuhnya lelah. Ia merawat anaknya dengan penuh kasih, menyanyikan lagu-lagu Nina Bobo sambil menatap danau. Kadang, saat ia menyanyi, permukaan danau bergelombang halus, seakan ikut mendengarkan. Samosir tumbuh dengan cepat. Ia anak yang cerdas dan kuat. Di usianya yang masih kecil, ia sudah berlari-lari di ladang, memanjat pohon, dan berenang di tepi danau. Penduduk kagum pada keberaniannya. Namun ada satu hal yang membuat Dara cemas. Nafsu makan Samosir. Anak itu selalu lapar. Berapapun banyaknya nasi, ubi, atau ikan yang diberikan, ia selalu meminta lebih. Toba sering tertawa. Anak ini perutnya seperti danau, tak ada habisnya. Dara tersenyum, tapi di dalam hatinya ada rasa khawatir. Ia ingat pesan roh ikan mas dalam mimpinya dulu. Jangan buka asal-usulmu kepada orang yang tidak setia. Ia merasa kebiasaan. Aneh, anaknya ini mungkin ada kaitannya dengan rahasia besar tentang dirinya sendiri. Suatu hari, ketika Dara sedang menumbuk padi di halaman, Samosir datang berlari sambil menangis. Amang inang, aku lapar. Dara mengelus kepala anaknya. Tunggu sebentar nak, ibu akan menanak nasi lagi. Toba yang baru pulang dari ladang merasa jengkel. Dara, anak kita ini terlalu manja. Setiap hari kerjanya hanya minta makan, makan, dan makan. Apakah kau tidak bisa mengajarinya menahan diri? Dara menandok, mencoba menenangkan suaminya. Namanya juga anak kecil, Toba. Ia masih butuh banyak makanan untuk tumbuh. Tapi Toba menggerutu. Ia lelah bekerja keras di ladang, dan setiap kali pulang, ia harus melihat beras di lumbung cepat habis. Kalau begini terus, kita akan kehabisan makanan sebelum panen. Samosir menangis lebih keras. Dara segera menimang anaknya, berusaha menenangkannya. Jangan marah Toba, biarkan aku yang urus dia. Namun dalam hati kecilnya, Dara mulai merasa takut. Ia tahu Toba adalah lelaki yang baik, tapi ia juga tahu amarah bisa membuat orang lupa pada janji. Malamnya, setelah Samosir tertidur, Dara duduk di tepi rumah, menatap bintang. Ia teringat pada kata-kata roh itu lagi. Ia tahu ujian sesungguhnya belum datang. Toba berjanji tidak akan mengungkit asal-usul Nia, tapi Dara khawatir semakin besar anak mereka, semakin besar pula kemungkinan janji itu dilanggar. Ia berdoa dalam hati, Tuhan, lindungi keluarga kecilku. Jangan biarkan janji ini kembali patah. Seperti janji yang dulu membuat danau ini lahir. Dengan kebahagiaan Dara dan Toba yang kini memiliki seorang anak, Samosir. Namun di balik kebahagiaan itu, tanda-tanda ketegangan mulai muncul. Nafsu makan Samosir yang luar biasa menjadi awal dari retaknya kesabaran Toba. Sementara Dara terus dibayangi rasa takut akan janji yang pernah diucapkan. Hari-hari di kampung masih berjalan seperti biasa. Matahari selalu terbit dari balik bukit, menerangi sawah yang hijau dan air danau yang tenang. Namun, di balik ketenangan itu, rumah kecil Toba dan Dara mulai dipenuhi ketegangan. Samosir, anak mereka,
tumbuh semakin besar dan semakin cerdas. Ia berlari lincah, memanjat pohon kelapa, dan sering membantu ayahnya ke ladang. Tetapi satu hal tetap tidak berubah, nafsu makannya yang luar biasa. Setiap kali pulang dari ladang, ia langsung berteriak, "Inang, aku lapar, mana nasi dan ikan bakarnya?" Kadang ia bahkan makan lebih banyak dari ayahnya sendiri. Dara yang sabar selalu berusaha memenuhi kebutuhan anak itu. Ia rela bekerja lebih keras, menanam ubi lebih banyak, menumbuk padi hingga larut malam, agar Samosir tidak pernah kelaparan. Namun, Toba mulai merasa jengkel. Semakin lama, rasa lelah bercampur amarah menggerogoti hatinya. Ia sudah berusaha menahan diri, tapi setiap kali melihat beras di lumbung cepat habis, ia merasa tertekan. Suatu sore, Samosir pulang dari bermain di tepi danau dengan pakaian basah kuyup. Ia berlari ke arah dapur sambil berteriak, "Inang, aku lapar, cepat kasih aku makan." Dara turjit, tapi ia tetap tersenyum lembut. "Saiba, nak, ibu sedang menanak nasi." Samosir mengerucutkan bibirnya dan duduk di lantai sambil menghentakkan kaki. Melihat tingkah anak itu, Toba yang baru pulang membawa kayu bakar tiba-tiba meledak emosinya. "Samosir, kau ini kenapa selalu makan saja? Tak bisakah kau belajar membantu ibumu? Bukan hanya tahu minta makan setiap saat." Samosir terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia menunduk, lalu berlari keluar rumah sambil menangis. Dara menoleh pada suaminya dengan wajah sedih. "Toba, jangan terlalu keras pada anakmu. Dia masih kecil. Kau tahu kan, dia memang berbeda dari anak-anak lain." Toba menghela napas panjang, menahan amarah yang masih mendidih. "Aku tahu, Dara, tapi aku manusia biasa. Aku lelah bekerja keras setiap hari." Lalu melihat semua hasilnya habis begitu saja, dimakan oleh satu anak kecil, Dara terdiam. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahnya keluh. Dalam hatinya, ia tahu amarah Toba semakin lama semakin berbahaya. Janji yang dulu diucapkan suaminya bisa sewaktu-waktu patah. Beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih buruk terjadi. Hari itu Toba bekerja keras di ladang sejak pagi buta. Panas matahari membakar kulitnya, keringat bercucuran, tapi ia tetap menanam padi, mencangkul tanah, dan membawa hasil panen ke rumah. Saat ia tiba di rumah, tubuhnya terasa lelah sekali. Namun, baru saja ia duduk di beranda, Samosir berlari ke arahnya sambil merengek, "Amang, aku lapar. Mana makananku?" Toba yang sudah kelelahan menatap anak itu dengan mata marah. Dara mencoba menenangkan, "Sabar, Toba. Aku sedang menyiapkan makanan untukmu juga." Tapi Toba sudah kehilangan kendali. Ia berdiri, menunjuk Samosir dengan suara lantang. "Dasar anak rakus, kau ini bukan anak manusia, tapi anak ikan." Kata-kata itu langsung memecahkan suasana. Dara terhenyak, wajahnya pucat, tubuhnya bergetar. Ia menutup mulutnya dengan tangan, seakan tak percaya suaminya benar-benar mengucapkan kata-kata terlarang itu. Samosir menatap ayahnya dengan bingung. "Amang, apa maksudmu?" "Aku, anak ikan." Anak itu lalu menoleh ke ibunya. "Inang, benarkah kata Amang?" Air mata Dara langsung jatuh. Ia memeluk anaknya erat-erat. "Maafkan aku, nak. Maafkan ibumu." Ia tahu, semua sudah terlambat. Janji itu sudah dilanggar. Sejak kata-kata itu terucap, langit yang tadinya cerah, tiba-tiba berubah mendung. Angin bertiup kencang, air danau mulai beriak tak wajar. Suasana kampung menjadi mencekam. Para tetua desa yang melihat kejadian itu saling berbisik cemas. Mereka tahu, alam tidak akan tinggal diam. Janji telah dilanggar. Bisik salah seorang, pertanda buruk akan segera datang. Dara memeluk Samosir semakin erat. Hatinya hancur, bukan hanya karena kebenaran rahasianya terbongkar, tapi juga karena ia tahu murka besar akan segera terjadi dengan janji Toba yang akhirnya dilanggar. Kata-kata yang keluar dari mulutnya, meski karena emosi, menjadi awal dari bencana besar. Langit mulai berubah, dan tanda-tanda murka alam sudah terlihat. Setelah Toba melanggar janjinya dengan menyebut anaknya anak ikan, dunia seakan terhenti sejenak. Suasana desa yang tadinya damai berubah mencekam. Langit mendung pekat, awan hitam menggulung seperti ombak di udara. Angin bertiup kencang, menerbangkan dedaunan dan menumbangkan renting-renting pohon. Petir menambar-niambar. Seakan langit ikut marah mendengar kata-kata Toba di dalam rumah. Dara terduduk sambil memeluk erat Samosir yang ketakutan. Air matanya tak berhenti mengalir. Ia menatap suaminya dengan pandangan penuh luka. "Toba,
Aku sudah mempercayaimu. Aku menyerahkan hidupku padamu. Dengan satu syarat, jangan pernah membuka asal-usulku. Tapi kau mengingkarinya. Toba terdiam, wajahnya pucat, hatinya diliputi penyesalan. Ia ingin meminta maaf, tapi lidahnya keluh. Kata-kata sudah terucap, dan ia tahu tak ada jalan kembali. Tiba-tiba, tubuh Dara mulai bergetar. Dari sudut matanya yang penuh air mata, terlihat kilauan aneh. Kulitnya perlahan berubah pucat. Lalu sisik keemasan muncul di tangannya. Rambut panjangnya terurai, berkilau seperti sirip ikan. Samosir yang ada di pelukannya menatap dengan bingung. Inang, apa yang terjadi padamu? Dara mengelus kepala anaknya, berusaha tersenyum meski hatinya hancur. Nak, dengarkan ibu baik-baik. Kau adalah anak manusia, tapi darah ibumu berasal dari air. Ingatlah selalu, jangan pernah melupakan asalmu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Dara berlari menuju tepi danau. Tubuhnya perlahan berubah sepenuhnya menjadi ikan emas besar yang berkilauan. Ia menyelam masuk ke dalam air, dan seketika permukaan danau bergemuruh. Dari dasar danau, air menyembur keluar dengan dahsyat. Seolah-olah pintu alam terbuka, memuntahkan amarah yang sudah lama tertahan. Air meluap deras, menenggelamkan sawah, ladang, dan rumah-rumah penduduk. Orang-orang berlarian panik, berusaha menyelamatkan diri ke bukit-bukit tinggi. Suara tangisan dan jeritan bercampur dengan gemuruh air yang semakin menggila. Toba berdiri terpaku. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana rumah dan hasil kerja kerasnya musnah dalam sekejap. Dalam hati, ia berteriak penuh penyesalan. Ini semua salahku. Jika saja aku bisa menahan lidahku. Samosir juga terseret dalam kepanikan itu. Air yang semakin tinggi membuatnya sulit berlari. Ia berteriak, "Inang, aman, tolong aku." Melihat itu, Toba berlari sekuat tenaga mengejar anaknya. Ia berusaha meraih tangan Samosir, namun air semakin cepat naik. Dalam sekejap, Samosir terdorong ke sebuah bukit kecil di tengah genangan air. Anehnya, bukit itu tidak tenggelam. Air justru berhenti naik tepat di sekelilingnya. Bukit kecil itu tetap kokoh di tengah lautan air yang semakin luas. Orang-orang yang selamat melihat keajaiban itu dengan takjub. Mereka percaya bukit itu adalah tempat yang dijaga oleh kekuatan gaib, tempat Samosir akan tetap aman. Sejak saat itu, bukit itu dikenal sebagai Pulau Samosir. Sebuah pulau di tengah Danau Toba. Air terus meluap hingga akhirnya berhenti, meninggalkan hamparan luas menyerupai laut di tengah daratan. Desa, ladang, dan rumah-rumah telah lenyap, digantikan oleh danau yang begitu besar dan indah. Dara, yang kembali ke wujud ikan emas, tidak pernah muncul lagi ke permukaan. Orang-orang percaya ia kembali ke asalnya, menjaga danau dari dasar air. Toba, dengan hati penuh penyesalan, menghabiskan sisa hidupnya di tepi danau, menatap pulau di tengahnya. Ia tahu anaknya selamat, tapi hatinya tidak pernah tenang. Janji yang ia langgar telah mengubah segalanya. Seiring waktu, danau itu dikenal dengan nama Danau Toba, salah satu danau terbesar di dunia, dengan Pulau Samosir di tengahnya. Legenda tentang Toba, Dara, dan Samosir pun terus diceritakan turun-temurun, menjadi pengingat bahwa sebuah janji bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Janji yang diingkari bisa mendatangkan bencana, bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekitar. Legenda Danau Toba ditutup dengan pelajaran yang dalam. Jangan pernah melanggar janji, karena sekali janji dikhianati, akibatnya bisa menghancurkan segalanya.